mengisahkan salah satu kesenian khas Betawi, Gambang Kromong. Kromong adalah seni musik Betawi yang mana nama Gambang Kromong tersebut diambil dari dua buah instrumen alat itu, yaitu gambang dan kromong. Di dalam gambang kromong banyak terdapat alat musik seperti gambang, kromong, kong ahyan, tehyan, dan sukong, suling, gong, dan kempul, gong 6. Gambang kromong dipengaruhi oleh unsur budaya Cina. Kenapa? Karena memang dari awalnya cikal bakalnya musik gambang kromong itu memang ada akulturasi budaya Cina di dalamnya. Mulai pada tahun 1740 itu sudah ada musik gambang kromong mungkin, tapi tidak seperti yang kita lihat seperti sekarang. Nah, orang-orang China atau orang Tionghoa yang membawa yang jago bermain musik itu dari suku Hokkien ya. Pada tahun 1880 itu nama gambang kromong itu ada dan itu sudah sudah ada pembaruan. Jadi ada semacam kolaborasi antara budaya Cina dan budaya yang ada di Jakarta, khususnya budaya Betawi. Tahun 80 itu masih banyak yang mungkin berbahasa Cina. Kalau berbahasanya di buku lagu, contoh seperti lagu yang tanpa sair itu Pobin. Salah satunya ada Pobin Ponggilok, ada Pobin Kutepan, ada Pantau gitu. Dan ada juga yang memang lagunya itu masih berbahasa Cina. Lagunya itu sudah menggunakan berbahasa Melayu. Nah, baru pada tahun 1970 itu ada istilah gambang kromong modern, ya. Nah, sebelum itu ada yang dikenal dengan lagu-lagu sayur seperti contoh lagu Jali-Jali, Sirih Kuning. Nah, itu sudah menggunakan bahasa-bahasa Melayu atau ya boleh dibilang bahasa Indonesia ya. Nah, itu sudah, tapi tetap masih bahasanya pakai pantun gitu loh. Tapi bukan lagi sudah berbahasa Cina. Nah, baru pada tahun 1970 itu dikenal dengan ada istilah gambang kromong modern, di mana secara modernnya itu terlihat dari penambahan alat musik gitu. Jadi ada alat musik barat seperti gitar elektrik, bass gitar, ada saxophone, ada drum dan segala macam. Itu dari segi alatnya. Nah, dari segi bahasanya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan secara struktur musikalnya itu sudah ada, artinya sudah ada intro, ada song atau lagu, ada interlude, ada coda. Nah, itu sudah dibuat. Nah, adapun lagu gambang kromong modern yang kita kenal itu seperti ondel-ondel, terus kembang jatuh, terus sayur asem, sayur lodeh. Nah, ini yang kita kenal. Dan yang mempopulerkan ini adalah dari salah satunya adalah babi kita, yaitu babi Benyamin Sueb. Makanya ada istilah gambang kromong modern itu dan berkembang sampai sekarang. Nah, itu sekilas tentang sejarah atau asal usulnya gambang kromong yang ada di Jakarta. Itu sejarah sebelumnya. Nah, untuk bahasanya di dalam
di dalam laras atau nada itu biasanya dia gambang kromong menggunakan selendro Cina, gitu ya. Artinya kenapa selendro Cina? Karena memang banyak nada-nadanya itu yang hampir persis sama dengan yang ada di piano. Hanya saja pada musik gambang kromong kita kenal dengan ada istilah 5 nada, yaitu do, re, mi, sol, la. Karena memang ini pentatonik ya, rata-rata musik tradisional dalam pentatonik, jadi nadanya hanya 5. Nah, di dalam bahasa Cinanya itu ada. Jadi kalau do itu siang, re itu c, mi itu kong, sol itu liu atau ho, ya. Nah, untuk la-nya itu su gitu atau gitu dalam bahasa Cina yang mengenai tentang do, re, mi, sol, la, si. Gambang kromong Sinar Pusaka, bahwa saya generasi ketiga yang awal mulanya pada tahun sekitar kurang lebih tahun 50-an atau 60-an itu kong saya yang mendirikan lenong dulu, karena lenong udah ada dan gambang kromong, karena gambang kromong itu tidak terpisahkan oleh lenong. Jadi pada tahun 50 itu namanya dulu Harapan Jaya gitu. Nah, terus di bawah pimpinan kong saya dan kemudian oleh ibu saya, bapak saya gitu, lalu saya yang memimpin sampai saat ini. Untuk nama ya dari Harapan Jaya ke Sinar Pusaka, nama Sinar Pusaka setelah artinya bapak saya menurut saya untuk meneruskan sanggar ini. Ya, kenapa saya beri nama Sinar Pusaka? Karena memang alat musik yang ada di sekarang ini di rumah saya itu saya anggap itu memang warisan dan barang pusaka gitu menurut saya. Jadi memang sudah lama sekali itu alat itu gitu. Jadi saya namakan Sinar Pusaka. Nah, untuk sanggar itu saya pimpin dari tahun 1996. Untuk melestarikan gambang kromong ya alhamdulillah, selain saya punya sanggar, saya juga mengajar gitu ya, mengajar di SMK 57, ada jurusan karawitan Betawi, dan saya berharap ini memang tetap agar tetap lestari. Sebelum melakukan setiap kegiatan, mereka selalu bertakwa dengan cara berdoa. Di dalam satu grup, tidak hanya dari orang Betawi saja, ada juga dari luar Betawi yang dapat mewujudkan kebinekaan global. Setelah melakukan kegiatan, mereka selalu bergotong royong dalam membereskan setiap peralatan yang dipakai. Satu cara untuk menarik minat supaya orang tertarik akan gambang kromong ya, kita coba dengan inovasi-inovasi yang ada sampai saat ini gitu loh. Ya seperti mungkin kita ada kolaborasi dengan alat band gitu. Nah, itu sudah saya lakukan sejak tahun 98 itu saya sudah melakukan itu sampai sekarang. Ya kita sudah banyak pementasan seperti di Istana Negara gitu ya, itu upacara 17-an, terus pernah juga meraih juara 2 lomba gambang kromong. Terus ya sendiri aja ya alhamdulillah dengan musik gambang kromong kurang lebih hampir 20 negara saya sudah kunjungi. Nah inilah, dengan itu makanya menambah kecintaan saya terhadap musik gambang kromong. Alhamdulillah gitu ya, saya bersyukur aja bahwa dengan prestasi itu bisa ya membawa saya ke
keluar daerah dan luar negeri. Saya memang sudah memulai dari kurang lebih sekitar dari tahun 2000-an lah gitu ya, sampai sekarang ada. Jadi alhamdulillah buat saya itu merupakan pengalaman dan ya kenangan inilah nanti ya, kalau kalau saya tua nanti gitu. Jadi artinya saya sudah merasakan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan ke luar negeri khususnya.